Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Fitriana, NIM 176300009, akan mempresentasikan tentang analisis pada kesuburan tanah di lahan kering Madura untuk memenuhi tugas kimia analisis lingkungan yang diampu oleh dosen Ibu Rifatul Mahmudah, MSI. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Latar belakang. Tujuan untuk mengkaji kondisi fisiko-kimia tanah di lahan kering Madura sehingga dapat diperkirakan kondisi kesuburan dan permasalahan yang ada dalam pengelolaan tanah di wilayah tersebut. Lokasinya di Madura yang terdiri dari daerah Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Alasannya yaitu tanah di Madura umumnya didominasi oleh kompleks Mediteran merah dan litosol yang berbahan induk batu kapur dan batu pasir yang berkembang pada iklim kering. Permasalahan fisika dan kimia yang menjadikan alasan agar pengelolaan yang baik menjadikan produktivitas tanah yang tinggi. Parameter ujinya yaitu ada pH tanah, KTK dan K-tanah, dan kandungan bahan organik. Pentingnya parameter yaitu pH tanah berperan dalam menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara diserap oleh tanaman. KTK semakin tinggi maka pertukaran ion yang dibutuhkan bagi tanaman semakin baik. Kalium sebagai aktivator enzim sehingga dapat sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kandungan bahan organik mempengaruhi perbaikan sifat-sifat tanah secara keseluruhan. Kajian pustaka. Tanah di Madura umumnya terbentuk dari bahan induk batu kapur di bawah pengaruh iklim curah hujan yang tegas antara bulan basah dan kering. Sebaran jenis tanah menurut klasifikasi tanah tinjau di 4 kabupaten di Madura bahwa tanah dominan di Kabupaten Madura adalah kompleks Mediteran merah dan litosol berbahan induk batu kapur dan kompleks Mediteran grumusol, regosol, dan litosol berbahan induk batu pasir. Tanah-tanah di Madura mempunyai reaksi tanah netral hingga alkalis, kandungan bahan organik dan nitrogen total yang rendah, P total sedang hingga tinggi, dan basa kalsium tinggi. Tanah dengan bahan induk batu kapur mempunyai pH yang lebih tinggi dibandingkan dari bahan induk batu pasir karena rendahnya pencucian basa-basa pH tanah yang sering di atas 7 menyebabkan reaksi tanah yang cenderung alkalis. Rekahan tanah yang lebar di musim kemarau dan pengolahan yang berat di musim hujan. Kandungan bahan organik dan nitrogen sangat rendah. pH didefinisikan sebagai kemasaman atau kebasaan relatif suatu bahan. Nilai pH mencakup 0 hingga 14. Nilai 7 menjadi patokan utama pada kemasaman tanah. pH tanah berpengaruh pada tingkat ketersediaan unsur-unsur hara di dalam tanah. Tanah dengan pH netral, ketersediaan unsur hara makro dan unsur hara mikro cukup tersedia bagi tanaman. KTK adalah jumlah total kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid tanah yang bermuatan negatif yang dinyatakan dalam miligram per 100 gram tanah. KTK total tanah adalah jumlah muatan negatif tanah baik yang bersumber dari permukaan koloid anorganik maupun koloid organik yang merupakan tempat pertukaran kation-kation. Kalium merupakan salah satu unsur hara esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kalium cenderung meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan ketahanan terhadap penyakit yang disebabkan parasit lemah. Bahan organik tanah adalah beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi, termasuk mikrobia kandungan mikrobia heterotrofik dan autotrofik yang terlibat. Penyusun terbesar dari bahan organik adalah karbon organik, yang rata-rata kandungan karbon dalam bahan organik sebesar 58%.
Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion H+ dalam larutan tanah yang dinyatakan sebagai min log H+. Peningkatan konsentrasi H+ menaikkan potensial larutan yang diukur oleh alat dan dikonversi dalam skala pH. Elektroda gelas merupakan elektroda selektif khusus H+ hingga memungkinkan hanya mengukur potensial yang disebabkan kenaikan konsentrasi H+. Konsentrasi H+ yang diekstrak dengan H2O menyatakan kemasaman aktif atau aktual, sedangkan pengekstrak KCl 1 molar menyatakan kemasaman cadangan atau potensial. Suspensi tanah diukur dengan pH meter yang telah dikalibrasi menggunakan larutan penyangga pH 7 dan pH 4. Koloid tanah atau mineral liat dan humus bermuatan negatif sehingga dapat menyerap kation-kation. Kation-kation dapat ditukar dalam kompleks jerapan tanah ditukar dengan kation NH4+ dari pengekstrak dan dapat diukur. Untuk penetapan kapasitas tukar kation, kelebihan kation penukar dicuci dengan etanol 96%, NH4+ yang terjerap diganti dengan kation Na+ dari larutan NaCl sehingga dapat diukur sebagai KTK. Kation-kation ditetapkan dengan SSA atau spektroskopi serapan atom. Karbon sebagai senyawa organik yang akan mereduksi Cr6+ yang berwarna jingga menjadi Cr3+ yang berwarna hijau dalam suasana asam. Intensitas warna hijau yang terbentuk setara dengan kadar karbon dan dapat diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 561 nanometer. Metode penelitian. Yang pertama, penentuan titik sampling, yaitu sampling tanah dari tanah daerah Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Kemudian yang kedua, preparasi sampel. Alat-alatnya ada ember, botol kocok, gelas ukur, mesin pengocok, labu semprot, pH meter, neraca analitik, spatula, sentrifuge, pipet 10 mili, bola hisap, labu ukur 100 mili, tabung perkolasi, kertas saring, spektrofotometri VIVIS, dan AAS. Lalu bahan-bahannya terdiri dari tanah kering, kemudian H2O, lalu KCl 1 molar, larutan buffer pH 7 dan 4, etanol 95%, amonium asetat, asam sulfat pekat, dan kalium dikromat 5%. Kemudian cara pengambilan sampel. Sampel tanah diambil secara komposit dari sekitar 5 titik pengambilan sampel di setiap lahan yang umumnya ditanami umbi-umbian. Kedalaman pengambilan sampel tanah yaitu pada kedalaman 0 sampai 20 cm. Kemudian metode dalam bentuk diagram. Yang pertama preparasi sampel. Jadi mula-mula tanah diambil pada kedalaman 0 sampai 20 cm, kemudian dikering udarakan sampel, lalu diperkecil ukuran sampel dan diayak hingga diperoleh sampel ukuran 0,5 dan 2 mm. Kemudian pada pH tanah, hasil tanah kering tadi yang telah dipreparasi diambil 20 gram, kemudian ditambah 50 mili H2O untuk pH H2O, dan ditambah 50 mili KCl untuk pH KCl. Kemudian dikocok sampai 10 menit, dibiarkan selama 30 menit, lalu dikocok kembali selama 2 menit, dan ditentukan pH H2O dan pH KCl dengan pH meter elektrik. Kemudian untuk kapasitas tukar kation dan katanah, tanah kering diambil 0,01 gram, kemudian dimasukkan ke dalam sentrifuge, ditambahkan 33 mili KCl 1 molar dan dikocok selama 5 menit. Lalu disentrifuge hingga larutan bening, kemudian ditambahkan 33 mili amonium asetat dan dikocok selama 5 menit, disentrifuge larutan bening, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, ditambahkan amonium asetat hingga batas garis, kemudian ditentukan K+ dengan spektroskopi AAS. Untuk kandungan bahan organik dari tanah kering yang telah dipreparasi, dimasukkan 0,001 gram yang
ukurannya lebih kecil dari 0,15 milimeter kelabu pembakaran, kemudian ditambahkan 10 mili kalium dikromat 5% dan 20 mili asam sulfat pekat. Dikocok pelan di lemari asam, lalu dibiarkan semalam hingga cairan bening, kemudian dipindahkan ke dalam kuvet kalorimetri, dibaca absorbensinya pada gelombang 600 nanometer, dimasukkan hasil absorbensi pada kurva standar dengan konsentrasi karbon, lalu dihitung kandungan karbon organik. Untuk perhitungannya, untuk kapasitas tukar kation, bisa menggunakan dua cara. Yang cara pertama yaitu dengan ppm kuvet per BST kation dikali 2 dikali Fp dan Fk. Fp ini merupakan faktor pengencer bila ada. Fk merupakan faktor koreksi kadar air. Atau bisa juga menggunakan miligram ekuivalen per 100 gram tanah. Kemudian untuk kandungan bahan organik, cara perhitungannya yaitu dari ppm kurva dikali 10 per 500 dikali Fk. Fk-nya sama yaitu faktor koreksi kadar air. Kemudian pembahasan. Yang pertama ada pH tanah. Jadi hasilnya bisa terlihat pada tabel bahwa kisaran pH H2O di tanah lahan kering Madura dari kondisi agak asam hingga agak alkalis. Delta pH yang berkisar 0,9 sampai 1,1. Hal ini berarti tanah mempunyai muatan negatif permanen sehingga mampu menjerap kation-kation yang dapat dipertukarkan. Dengan adanya muatan negatif, unsur-unsur bermuatan positif akan dijerap di misel sehingga terhindar dari pencucian. Yang kedua, kapasitas tukar kation dan tanah. Hasilnya seperti yang ada pada tabel pula, hubungan antara KTK dengan komponen tanah lainnya dinyatakan dengan persamaan regresi KTK, yaitu min 5,37 tambah 15,03% karbon organik plus 0,31% liat. Dan koefisien regresinya didapat R yaitu 0,69 dan R2 0,47. Kemudian terlihat juga bahwa tanah lahan kering di Pamekasan umumnya mempunyai KTK sangat rendah karena tanah di daerah ini kandungan bahan organiknya juga terendah. Kalium dapat dipertukar di tanah lahan kering Pamekasan umumnya sangat rendah dengan nilai rata 0,07 ME per 100 gram. Demikian juga dengan tanah di Bangkalan dengan rata 0,19 ME per 100 gram. Untuk tanah di Sumeneb dan Sampang, rata kandungan kalium dapat dipertukar masing-masing adalah 0,29 dan 0,32 ME per 100 gram atau berada dalam kelas rendah dan sedang. Rendahnya kalium di tanah tropika ada kaitannya dengan intensifnya pencucian yang terjadi difasilitasi oleh tingginya curah hujan di wilayah tersebut. Kemudian ini perhitungannya untuk mengetahui KTK pada kalium. Di daerah Sumeneb tadi hasilnya adalah 0,29 ME per 100 gram, yang artinya berarti dia mengandung 113,1 ppm kation K. Kemudian di Pamekasan mengandung kation K-nya 0,07 ME per 100 gram, yang artinya memiliki 27,3 ppm kalium. Kemudian di daerah Sampang mengandung kation kalium 0,32 ME per 100 gram, artinya memiliki 124,8 ppm kalium. Kemudian di daerah Bangkalan mengandung kation kalium 0,19 ME per 100 gram, yang artinya memiliki 74,1 ppm kalium.
Kemudian yang ketiga ada kandungan bahan organik. Seperti yang ada pada tabel di sini. Jadi kandungan bahan organik tanah didominasi oleh kelas sangat rendah atau kurang dari 2% atau sekitar ada 88,57% yang sangat rendah. Kemudian yang rendah ada 11,43%. Umumnya terdapat di tanah daerah Sumeneb. Meskipun kandungan bahan organik dalam tanah rendah, tetapi tingginya kandungan bahan organik tanah berkorelasi erat dengan jumlah nitrogen dalam tanah. Dengan demikian, sangat penting artinya dalam pengelolaan tanah di lahan kering Madura perlu ada alternatif input bahan organik untuk menggantikan bahan organik yang terdekomposisi selama pengusahaan lahan, baik yang alami maupun yang dipercepat karena pemupukan nitrogen yang menurunkan C per N, langkah peningkatan bahan organik dalam tanah yang berarti juga konservasi karbon dalam tanah, sehingga waktu tinggal karbon meningkat yang akhirnya bermanfaat dalam pengurangan emisi CO2 ke udara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.